10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Party starter, are you ready to go? I'm the party starter, party starter, party starter, party starter, I'm the party starter. Everybody let's go. Nah, pemahaman pertama saya adalah tentang pola pikir lah. Kita harus menyamakan sudut pandang kita, ya, sudut pandang terhadap kenapa kita harus sukses, gitu loh. Kenapa kita harus menjadi orang yang jauh lebih baik dari segi finansial, ya, baik finansial, baik dari karakter, semuanya, kesehatan, semuanya. Oke, lanjut aja. Nah, yang pertama teman-teman harus sadar bahwa strata sosial dalam ekonomi khususnya, ya, kita sadar bahwa ada kalangan kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, teman-teman, dalam strata ini, dalam tingkatan ini, yang dari kelas bawah adalah buruh atau karyawan. Terlepas ini saya bukan membahas yang gimana-gimana, tapi tujuannya adalah pemahaman, benar-benar biar teman-teman paham dan teman-teman memiliki sudut pandang yang sama seperti saya. Nah, dari kelas bawah kita lihat contohnya adalah buruh atau karyawan. Kenapa kok seorang buruh atau karyawan ini berada di strata yang paling bawah? Ya karena dari strata ekonomi Anda sudah sangat paham semua, mungkin ada sebagian dari saudara, keluarga, atau bahkan orang tua kita, ya, itu berada di kondisi perekonomian yang, ya, bisa dibilang untuk kebutuhan pun bahkan kadang kebingungan sampai terjadi gali lubang tutup lubang. Nah, artinya dari strata sosial ekonomi yang kelas bawah ini adalah mereka mengalami yang namanya kebutuhan itu lebih banyak daripada pemasukan atau penghasilan. Yang terjadi adalah banyak sekali buruh-buruh atau karyawan di strata yang contoh-contohnya, ya, di strata paling bawah ini, yang terjadi adalah terlilit yang namanya hutang piutang, atau bahkan yang lagi viral-viralnya, trending-trendingnya adalah pinjaman online. Karena mereka kalangan kelas bawah ini adalah mereka bertahan untuk mengejar kebutuhan. Jadi dalam kehidupannya, dalam strata ekonominya, mereka yang penting pokoknya bisa makan, ya, yang penting bisa kebutuhan ya primernya itu terpenuhi, atau bahkan ketika tidak mampu pun mereka mencari cara, baik itu hutang, baik itu pakai cara-cara rentenir dan sebagainya. Jadi di kelas bawah ini sangat rawan dengan yang namanya hutang piutang, atau istilahnya gali lubang tutup lubang. Yang terjadi di kelas bawah ini, ya, di kelas bawah ini akan terjadi yang namanya melihat kalangan kelas atas itu kayaknya negatif. Mungkin teman-teman, ya saya pun dulu ngelihat orang kaya itu kayaknya orang kaya itu apa sih gitu. Padahal mereka lupa bahwa yang menjadikan mereka sudut pandangnya melihat orang kalangan atas atau orang kaya itu seperti itu adalah karena memang terbelenggu dengan keadaan-keadaan yang membuat mereka itu merasa minder, merasa kurang dan sebagainya. Nah, itu kelas bawah. Nah, selanjutnya kita naik ke strata yang di atasnya, yaitu kelas menengah. Nah, kelas menengah ini contohnya adalah seorang profesional. Seorang profesional artinya seperti misalkan, ya, kayak PNS, ya, misalkan dokter atau pengacara, ya, itu seorang profesional yang bekerja sesuai
kemampuan di bidangnya. Contoh, kalau misalkan orang yang bidangnya hukum berarti pengacara, kalau bidangnya kesehatan berarti dokter atau ahli farmasi, seperti itu. Jadi kelas menengah ini adalah golongan orang-orang profesional yang pendidikannya itu baik. Nah, sekali lagi mohon maaf, lupa saya tadi, yang kelas bawah itu biasanya adalah pendidikannya itu pendidikan formalnya itu kurang baik penataannya, baik itu dari tingkatannya, ada yang mungkin putus sekolah di SD, ada yang putus sekolah di SMP karena faktor ekonomi. Nah, kalau kelas menengah ini mereka masih mampu dalam pendidikan gitu loh. Akhirnya yang terjadi, mereka berpikiran ya bekerja sesuai pendidikan mereka, karena banyak sekali teman-teman saya yang orang tuanya itu kelas menengah, akhirnya anaknya ya dikuliahkan sesuai keinginan orang tuanya, ya akhirnya di kalangan menengah ini biasanya yang terjadi adalah mereka akan bekerja sesuai dengan passion lah bahasanya mereka itu, karena kuliahnya di kedokteran ya, misalnya kan kuliah kedokteran, jadinya kedokteran dan didukung dengan orang tua yang memang kelas menengah gitu untuk biaya belajarnya, pendidikannya itu mampu. Nah, namun di kelas menengah ini adalah hal yang banyak sekali orang damba-dambakan kalau dari kelas bawah. Nah, kelas bawah ini melihat kelas menengah ini adalah menjadi cita-cita, menjadi makanya saya dulu ketika kecil pun saya dibanding diimpi-impikan gitu, kamu nanti harus bisa seperti om kamu yang ini, kamu nanti bisa seperti tante kamu yang ini, yang punya status sosial dari pekerjaan kayak misalkan PNS dan sebagainya. Itu yang terjadi dari kehidupan keluarga saya. Tapi kalau untuk kelas atas ini adalah orang-orang yang ya bisa dibilang pengusaha, pemilik perusahaan ya, udah kelasnya udah benar-benar memiliki keistimewaan yang luar biasa, pendidikan jelas mampu, terus juga dari segi link kayak antara keluarga A ke keluarga B itu pasti lingkungannya, circle-nya. Nah, circle-nya terjaga. Kalau yang kelas atas ini pasti circle-nya terjaga sekali. Nah, orang yang memiliki pengusaha atau yang memiliki perusahaan itu pasti ya, kalau misalkan diambil contoh, kalau saya sekarang yang sangat tertuju adalah contoh kayak Sandiaga Uno. Ya, kalau kita mau bertemu dengan orang-orang seperti Sandiaga Uno, misalkan kalau dari kalangan artis itu Raffi Ahmad, seperti itu nggak mungkin semudah yang kita bayangkan. Kenapa? Karena mereka punya kalangan atau kelas dengan kita itu sudah sangat jauh gitu. Nah, tapi proses untuk menuju tingkatan di strata sosial ekonomi tersebut, di tiga tingkatan tersebut, kita yang perlu dipertanyakan adalah kita berangkat dari start yang mana gitu. Kita berangkat dari posisi yang mana. Kalau saya pribadi jujur dulu berangkat dari yang paling bawah. Nah, disitulah kesadaran kita yang harus dibangun adalah kita ketika memulai sesuatu, ketika kita melangkah dan memiliki impian, maka kita harus sadar dulu kita startnya di mana. Bukan hanya melihat finish, tapi kita harus tahu juga kita berangkatnya dari titik yang mana. Nah, dalam slide ini, mungkin dari sebagian teman-teman yang mendengarkan sharing malam hari ini, ada yang mungkin sudah di kelas menengah, ya dari keluarga yang mampu mungkin. Ada yang mungkin sudah juga orang tuanya punya perusahaan, atau memang sudah pengusaha, udah jalan usahanya. Nah, ini saya bukan mengklasifikasikan tingkatan Anda, tapi
yang ingin saya sampaikan adalah kita harus sadar bahwa startnya orang, langkahnya orang, mungkin langkahnya boleh sama, mungkin kendaraannya boleh sama, tapi startnya kita sadar kita berada di start yang mana. Nah, ini membutuhkan kesadaran diri yang sangat tinggi. Sebelum kita jauh menuju impian-impian kita, membahas keuntungan, bergabung Melia gimana caranya, kita harus sadar bahwa kita ketika bertemu Melia, ketika kita bertemu dengan Melia Sejahtera, ini merupakan solusi yang real, solusi yang nyata buat strata kita, atau kita sudah merasa kita nggak sepenuhnya butuh dengan Melia gitu loh. Yang saya takutkan itu teman-teman lupa dengan posisi Anda. Banyak sekali. Saya dulu kalau misalkan ngomongin ditolak, dihina, dicaci maki, dijauhin teman, saya ngalamin. Cuman ketika saya merenung, saya berpikir gitu, saya siapa? Kok saya nggak rela dijauhin teman? Saya siapa? Kok mintanya dipercaya banyak orang? Nah gitu loh. Saya siapa? Kok ketika saya misalkan menawarkan teman-teman saya yang mungkin orang tuanya itu kelas menengah, terus saya ditolak, terus saya ngedon, saya berkaca gitu, saya siapa? Nah mungkin itu adalah proses yang saya alami untuk membentuk kedewasaan saya, bahwa saya sadar butuh proses dan saya berangkat dari start yang berbeda dengan kelas mereka. Nah akhirnya di titik itulah, di slide inilah saya akhirnya sadar bahwa saya harus merubah strata saya dulu. Misal saya harus bisa masuk ke kelas menengah, saya harus bisa jadi orang kelas menengah dulu. Layaknya seorang profesional. Nah, layaknya seorang profesional berarti harus apa ya? Komitmen, harus punya kredibilitas, harus punya komitmen, harus punya skill dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya akhirnya perlahan-lahan itu mulai keluar dari kelas bawah gitu. Karena dulu pun saya waktunya makan juga mikir, waktunya mau bayar kos juga sering telat-telat. Itu saksi hidup ya, leader Agus, leader Aziz itu saksi hidup, leader Fahri juga saksi hidup. Sampai diusir-usir sama ibu kos gara-gara tidak bayar kos. Saya ngalamin. Nah, cuman ketika saya berada di posisi kelas bawah, saya perlahan-lahan membuktikan bahwa saya bisa keluar dari kelas bawah itu. Nah, dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan tugas tanggung jawab. Nanti saya sampaikan. Nah, maksud saya adalah dari pembahasan slide ini adalah kita harus sadar kita berangkat dari start yang mana. Kita harus sadar kita berada di posisi yang mana. Ya kalau misalkan Anda melihat member-member yang lain atau seliting Anda atau teman-teman Anda yang menolak Melia, misalkan yang sudah orang tuanya atau kondisinya dia memang udah profesional, Anda prospek dokter terus dokternya menolak, Anda ngedon. Ya coba sadar kita berada di posisi yang gak sama seperti mereka. Terus Anda ngedon ditolak sama kalangan kelas menengah, ya lucu juga gitu loh. Itu sebenarnya melatih mental gitu loh. Jadi di tahap awal yang ingin saya sampaikan, kita berkaca. Saya juga berkaca gitu. Saya berangkat dari start yang mana. Saya harus memulai dari titik yang mana. Nah, jadi di titik ini mudah-mudahan di kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, bahkan ini semua kita bisa capai gitu loh. Karena banyak sekali orang yang berangkat bahkan dari titik terendahnya. Banyak orang sukses itu berangkat dari titik terendah gitu. Ya, jadi harus benar-benar yakin, harus benar-benar menyadari kondisi kita. Next. Nah, cara sukses
di hidup ini hanya 3 ya, ini singkat aja. Sering mungkin Anda dengerin ya. Yang pertama ada terlahir dari rahim orang kaya. Nah, dari strata tadi kira-kira siapa yang hari ini beruntung? Nggak, jawab aja dalam hati. Anda yang beruntung terlahir dari rahim seorang yang kaya, maka patut bersyukur. Patut bersyukurnya adalah dengan belajar dari perjuangan orang tua, belajar dari komitmen orang tua, belajar dari tantangan, hambatan, rintangan yang dialami orang tua. Anda menikmati kenyamanan hari ini itu bukan kehebatan Anda, tapi itu adalah keringat dari orang tua Anda bagi Anda yang memang terlahir dalam keadaan yang sudah nyaman gitu. Tapi kalau misalkan Anda yang sama seperti saya, terlahir, misalkan saya ini terlahir orang tua tidak punya rumah alias ngontrak-ngontrak tiap tahun pindah rumah. Nah jelas nggak bisa dirubah lagi karena kita sudah terlanjur lahir. Masa orang yang sudah terlanjur lahir bisa milih, waduh kok lahir di rahimnya orang yang dalam tanda kutip miskin misalkan, aku mau masuk lagi, nggak bisa, udah terlanjur ya udah. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang kedua cara sukses ya nikah dengan orang yang kaya atau yang calon mertuanya kaya, yang punya perusahaan ya dan sebagainya. Nah, cuman biasanya yang terjadi adalah kita sadar diri juga. Biasanya ya Anda tahu lah di lingkungan-lingkungan Anda mungkin ya nggak, biasanya orang yang punya status sosial ini biasanya dinikahkan atau pasti ketemunya sama orang-orang yang sekufu lah, bahasa Indonesia bahasa Arabnya itu sekufu. Jadi benar-benar mau nikah sama orang kaya ya Anda harus memantaskan diri dulu gitu. Apalagi cowok ya, cowok mau nikahin anaknya orang kaya, cowoknya ngikut sama mertua itu gimana gitu, kayak aneh gitu. Atau yang terakhir gitu loh, usaha ya, ikhtiar, bisnis. Dalam konteks ini kita membahas bisnis karena nanti saya bahas ya. Jadi cara sukses 3 hal, terlahir dari rahim orang kaya, nikah dengan orang kaya, yang terakhir gak ada cara lain, usaha atau bisnis. Nah Anda pilih yang mana? Nah itu adalah kesadaran. Gak ada pilihan rebahan di sini, gak ada. Nggak ada pilihan di sini giveaway, nggak ada. Nggak ada orang tajir giveaway. Ikoy-ikoyan misalkan. Ikut acaranya artis. Mikrofon membayar hutang misalkan. Nggak ada orang sukses dengan cara seperti itu. Nggak boleh sukses digantungkan sama orang lain. Ya, next. Nah, menentukan pilihan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Nah, mungkin teman-teman dipersingkat sering aja, sering pasti. Tapi yang baru-baru mungkin kurang paham. Nah, kenapa orang di Indonesia itu 2 hal ini kayak jadi pilihan yang sebagian orang itu mengejar negeri. Ada sebagian orang swasta, tapi untuk tahun 2000 mungkin 2015, dari 2015 ke atas sampai sekarang itu banyak sekarang muncul anak-anak muda milenial yang berpikiran entrepreneur ya. Kalau dulu zaman-zaman saya itu gila, orang itu pilihannya pasti mikirnya adalah nanti aku kuliah tinggi, kuliah dapat ijazah, aku nanti PNS, jadi polisi, TNI dan sebagainya. Nah, tapi untuk saat ini sekarang beralih, banyak sekali orang pengen jadi wira swasta ya, pengen dagang, pengen buka bisnis. Nah, tapi yang terjadi modal yang dibutuhkan besar. Kemudian resikonya tinggi. Nah, kenapa resiko tinggi? Karena modalnya besar. Karena modal itu pasti berkaitan dengan resiko. Kalau modalnya besar, resikonya pun pasti besar. Nah, contoh misalkan ada, ini saya contohkan aja ya, karena saya juga banyak bertemu dengan beberapa teman. Nah, kalau teman saya itu ada di anak-anak
Unesa dulu lulusan kampus itu kalau nggak salah buka barbershop di Surabaya di daerah Ngagel. Itu buka barbershop dengan modal saya pernah nanya untuk sewa rukonya itu sekitar 20 jutaan per tahun sama dekorasi barbershopnya ya pokoknya biar enak lah dipandang, dekorasinya aja 15 juta itu barbershop 15 juta sama 20-an berarti udah 35. Alat-alatnya ternyata mahal juga barbershop ya, alat-alatnya itu sekitar 20, berarti hampir 60 lah, 60-70 lah, 70 juta itu buka barbershop. Mungkin teman-teman paham lah, barbershop itu kalau kita sekali cukur rambut itu harganya nggak kayak yang mungkin biasa-biasa ya, harganya ada yang 50.000, paling murah itu mungkin 40 misalkan kalau di kota-kota besar. Yang benar-benar real barbershop ya, bukan cuman tulisannya di luar barbershop tapi di dalamnya bukan barbershop. Barbershop itu skalanya, kelasnya itu pasti ber-AC. Pasti itu udah. Nah, itu aja saya pernah nanya untuk skala 1 tahun, kita bahas setahun, saya nanya, bro, usaha apa sekarang? Ini bos, barbershop. Oh gitu, bla 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 bla. Setahun keuntungan balik nggak gitu? Modal balik nggak gitu? Waduh Zul, di Surabaya banyak persaingan. Setahun itu yang penting kita dapat branding dulu. Jadi istilahnya orang itu yang penting tahu bahwa ada barbershop ini gitu loh. Jadi tahun-tahun pertama itu adalah membangun branding atau nyari konsumen lah, lebih mudahnya gitu. Orang biar tahu gimana caranya biar tahu bahwa di situ ada barbershop ini gitu loh. Keunggulannya apa-apa. Jadi dengan modal 70 jutaan itu pun setahun itu sangat-sangat tidak balik modal. Bahkan ya tiap bulan pasti yang namanya bayar listrik. Karena AC itu nyala terus ya. Nyukurnya pakai listrik, betul ya. Ada fasilitas-fasilitas yang lain misalkan ya. Artinya dengan modal usaha potong rambut yang skala barbershop seperti itu aja setahun 70 juta belum pasti balik gitu loh. Nah, kira-kira banyak nggak gitu loh. Banyak sekali orang nanti misalkan ngelihat, oh tapi kan nanti kalau sudah balik modal enak. Seperti ini. Nah, sekarang maintenance-nya sama aja. Alat itu bisa rusak. Ya enggak? Terus kemudian kalau kita nyukur sendiri nggak mungkin, kita pasti pakai karyawan karena teman saya itu pakai teman lah, ada 2 orang bayar karyawan. Kita harus menjaga kualitas cukuran itu harus sama dengan kita gitu loh. Jadi harus melatih karyawan kita juga menjaga kualitas. Itu yang pasti terjadi di dunia usaha. Butuh pengalaman, sangat butuh. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita ngebangun bisnis Melia, kita langsung berharap hasil, itu hal yang konyol gitu loh. Langsung pengennya langsung jutaan per hari. Itu hal yang konyol menurut saya, karena di luaran sana hanya untuk sekedar balik modal saja butuh tahun-tahunan. Bahkan sebelum memulai pun sudah butuh pengalaman. Nah, di Melia kita memulai itu gak butuh pengalaman. Karena semua orang bisa join. Tapi ketika langkahnya di tahun-tahun pertama, kenapa kita nggak memantaskan diri gitu loh? Atau kita belajar skillnya dulu. Gimana ice breaking, gimana tahapan mengundang, gimana nambah database, gimana menyamankan undangan, dan sebagainya. Jadi dari gambaran ini, banyak sekarang, kita nggak bahas negeri ya, karena sekali lagi untuk tahun 2015 ke atas sekarang banyak sekali orang melek terhadap entrepreneur.
banyak orang, anak-anak kecil aja ditanya sudah jarang yang pengen jadi polisi, pengen jadi PNS, jarang sekali. Rata-rata pilihannya bisnismen, bahkan yang paling gokil jadi YouTuber. YouTuber itu bisa jadi bisnis juga. Kenapa? Karena mereka modalnya adalah bikin kreativitas, jasa lah bahasanya. Kreativitas, bikin konten harus rutin. Kalau bikin konten cuman sebulan sekali ya nggak mungkin bisa naik gitu. Artinya apa teman-teman? Saya bahas sekali lagi, pilihan pekerjaan di Indonesia banyak sekali. Tapi sekarang banyak orang melek terhadap bisnis. Maka seharusnya kita jauh lebih mudah dalam gimana caranya menawarkan, gimana meluruskan, gimana memberikan pemahaman gitu. Sedangkan modal di luar sana besar. Di Meli Anda tahu ya. Nah, next pilihan pekerjaan. Nah, next. Nah, kalau yang pengen cari aman yaitu kerja, ya seorang karyawan itu yang apa ya? Boleh nggak? Bisa nggak? Apa misalkan jualan bisnis apa sambil kerja bisa? Sangat bisa. Dan dalam malam hari ini saya tidak pernah melarang sekalipun member atau mitra itu sambil kerja. Karena sekali lagi kerja itu adalah mungkin di tahap awal sebagai bahan mencari pengalaman, mencari mengapresiasi ilmu kita belajar misalkan jurusan apa pengen mengaplikasikan, misalkan jurusan IT kita pengen mengaplikasikan IT kita, silahkan. Cuman ya sekali lagi nanti saya kasih gambaran, harus ada sampingan gitu loh, harus ada bisnis yang Anda rintis karena masa kerja Anda tahu lah nggak mungkin sampai 50 tahun, 40 tahun juga kerja, nggak mungkin. Adalah yang paling jangka panjangnya lama itu adalah bisnis. Kita membangun bisnis.